Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang simulasi dan komunikasi digital, yaitu bagaimana cara membuat presentasi dengan video. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang visualisasi konsep. Visualisasi itu merupakan pengungkapan suatu gagasan dalam bentuk gambar, grafik, video, dan sebagainya. Jadi, visualisasi konsep ini dapat diartikan menyampaikan suatu konsep dalam bentuk gambar, grafik, video, atau yang lain. Mengapa visualisasi konsep ini perlu dipelajari? Karena manusia itu memiliki naluri untuk menyampaikan gagasan dalam bentuk visual. Di sini manusia lebih suka menyampaikan gagasan dalam bentuk visual seperti dalam bentuk gambar, video, animasi, dan sebagainya. Bentuk visual ini bisa ditemukan pada iklan, presentasi produk, dan lain-lain. Kemudian, berdasarkan sejarah, manusia lebih dahulu mengenal simbol atau gambar untuk mengomunikasikan gagasan kepada orang lain. Ini bisa kita lihat pada peninggalan Mesir kuno, itu tulisan berupa gambar-gambar atau simbol-simbol untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain. Selanjutnya, manusia merupakan makhluk yang akan lebih cepat mencerna makna melalui rangsangan visual daripada tulisan. Ini bisa dilihat pada iklan-iklan di pinggir jalan, itu banyak menggunakan visualnya daripada tulisan. Hal ini membuktikan bahwa manusia itu mudah mencerna informasi melalui rangsangan visual. Kemudian peran konsep visual ini sangat membantu dalam memperjelas pemahaman penerima informasi. Peran ini bisa ditemukan pada saat mencari informasi tentang memasak mie instan. Di bungkus mie instan itu sudah ada visual bagaimana cara proses memasak mie. Materi berikutnya tentang bentuk visualisasi. Yang pertama, visualisasi dua dimensi. Ini merupakan suatu ilustrasi suatu benda dengan citra dua dimensi, mempunyai sudut pandang X dan Y. Ini biasanya berupa atau berbentuk gambar bidang yang dicontohkan seperti di flyer, brosur, atau di spanduk-spanduk. Kemudian yang kedua ada visualisasi tiga dimensi. Itu merupakan sebuah ilustrasi suatu benda dengan citra tiga dimensi, mempunyai sudut pandang X, Y, dan Z. Tampilan visual ini lebih realis dan dapat diberikan cerita sesuai dengan tiruan benda nyata. Visualisasi tiga dimensi ini biasanya berupa animasi yang menceritakan proses kerja. Kemudian yang keempat, ada visualisasi statis. Merupakan visualisasi yang tidak bergerak. Contoh visualisasi statis ini bisa ditemukan pada promo-promo atau brosur-brosur, misalnya brosur pada saat PPDB. Nah, itu berupa visualisasi statis. Kemudian yang keempat ada visualisasi dinamis, merupakan visualisasi yang berbentuk animasi, bisa berupa dua dimensi dan tiga dimensi, atau yang biasa disebut dengan motion graphic dan presentasi video. Visualisasi ini misalnya terdapat pada media web, videotron, iklan televisi, atau bisa ditemukan pada YouTube. Pada materi ini yang dibahas yaitu tentang presentasi video. Apa itu presentasi video? Presentasi video merupakan cara untuk dapat mengomunikasikan gagasan melalui bentuk video. Di YouTube banyak sekali video-video yang mengomunikasikan gagasan melalui bentuk video.
Contohnya cara memasak mie instan. Nah, di video itu menjelaskan bagaimana cara memasak mie. Kemudian, presentasi video dapat menampilkan cara kerja sebuah produk, proses dari pekerjaan atau proses jasa. Contoh, ada sebuah produk berupa Magicom. Nah, di situ menampilkan cara kerja bagaimana menggunakan produk tersebut atau proses dari pekerjaan. Misalnya, pekerjaan membuat surat dinas. Nah, di situ dijelaskan atau dipresentasikan dalam bentuk video. Atau ada berupa proses jasa. Misalnya, jasa pengelasan atau pengecatan. Nah, itu dipresentasikan dalam bentuk video. Kemudian dalam mengomunikasikan gagasan dalam bentuk video haruslah bersifat sederhana dan mudah dimengerti oleh penerima informasi. Nah, misalnya dalam pembuatan video, karena untuk menyampaikan gagasan, nah itu gambar-gambarnya atau videonya itu yang sederhana dan jelas, atau dapat ditambahkan dengan audio yang mendukung dari gambar tersebut. Yang penting dalam pembuatan presentasi video ini, penerima informasi itu dapat memahami apa yang dikomunikasikan. Selanjutnya, ciri-ciri presentasi video. Yang pertama, mengomunikasikan ide atau gagasan. Contoh, ingin mengomunikasikan tutorial mencuci tangan yang benar. Jadi ide atau gagasan yang akan disampaikan ke orang lain itu berupa cara mencuci tangan yang benar. Kemudian menunjukkan solusi. Nah, misalnya penyebaran virus corona. Nah, bagaimana solusinya biar penyebaran virus corona ini tidak meluas? Nah, itu dibuatkan solusinya. Ciri-ciri selanjutnya yaitu mengomunikasikan produk dan jasa. Nah, contoh dalam mengkomunikasikan produk dan jasa ini ada di iklan televisi atau di iklan YouTube. Pada saat menonton YouTube muncul iklan jasa kursus belajar atau iklan produk makanan ringan. Kemudian ciri berikutnya yaitu menunjukkan cara kerja. Nah, misalnya cara kerja membuat kursi atau cara mencuci tangan yang benar, cara mengecat rumah, dan sebagainya. Nah, semua ini merupakan ciri-ciri dari presentasi video. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan atau proses produksi presentasi video? Yang pertama, tidak terpaku pada teknik pengambilan gambar yang rumit. Jadi pada teknik pengambilan gambar pada saat pembuatan video itu tidak harus sama seperti para ahli atau profesional dalam pembuatan video yang menggunakan kamera profesional, kayak drone, dan lain-lain. Jadi pada saat pengambilan video itu cukup menggunakan handphone dengan teknik pengambilan gambar yang sederhana namun jelas. Yang kedua, teknik pengambilan gambar harus menjamin efektivitas komunikasi. Nah, dalam pembuatan video itu dibuat seefektif mungkin dalam penyampaian ide atau gagasan, baik itu berupa produk maupun jasa. Lalu yang ketiga, pencetus ide harus terlibat dalam proses, dapat berlaku sebagai sutradara ataupun pemain, bahkan sebagai editor. Hal ini perlu terlibat agar presentasi video yang dibuat itu sesuai dengan ide atau gagasan yang disampaikan.
Nah, pada presentasi video produk benda jadi atau cara kerja, ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu alur presentasi logis, yaitu dimulai dari masalah, kemudian ditunjukkan solusinya berupa gagasan yang akan dikemukakan. Kemudian menggunakan urutan atau sequence naratif, urutan deskriptif, dan urutan penjelasan, dengan titik berat pada urutan deskriptif. Jadi pada video produk benda jadi atau cara kerja itu dibuat secara urut, diceritakan mulai dari awal, kemudian dijelaskan urutannya pada gambaran benda produknya atau cara kerja, lalu diberikan penjelasan yang ditekankan pada gambaran sebuah produk atau cara kerja tersebut, dibuat secara urut. Lalu urutan terjaga kontinuitasnya. Jadi pada video itu urut dan berkesinambungan dari mulai awal sampai dengan akhir. Selanjutnya, narasi hanya sebagai pengantar atau penjelasan dari hal-hal tertentu, tidak mendominasi seluruh tayangan. Narasi yang digunakan itu berupa kata-kata lugas dan bukan mengomentari tampilan gambar. Narasi dipersiapkan melalui naskah narasi tersendiri. Penempatan kalimat kunci harus tepat, memiliki gaya bercerita yang kuat. Kemudian dapat menggunakan kesaksian orang terkenal atau ilmuwan atau praktisi. Hal ini digunakan agar video tersebut benar-benar bermutu karena ada kesaksian dari orang terkenal atau ilmuwan. Yang terakhir, pada tahap simpulan, ditutup dengan narasi yang kuat, berpengaruh menggunakan gambar yang jelas, atau juga bisa menggunakan background yang sesuai. Berikutnya, proses dalam pembuatan presentasi video. Yang pertama, proses pembuatan presentasi video ini dimulai dari pencarian ide, pembuatan sinopsis, pembuatan naskah, atau disebut sebagai proses praproduksi, kemudian pengambilan gambar atau proses produksi, dan penyuntingan gambar atau proses pasca produksi. Pengambilan gambar dapat dilakukan dengan cara menggunakan kamera video atau menggunakan screen recording, misalnya dengan rekam layar, baik itu di komputer, laptop, maupun di HP. Dalam proses penyuntingan dapat menggunakan aplikasi Windows Movie Maker, KineMaster, Viva Video, atau bisa menggunakan aplikasi yang digunakan oleh editing profesional, misalnya Adobe Premiere, Edio, Sony Vegas, dan lain-lain. Nah, yang pertama di pembuatan video itu harus melalui proses praproduksi. Kenapa harus melalui praproduksi ini? Nah, tujuannya nanti agar pada pembuatan video itu ada gambaran dan hasilnya sesuai dengan rancangan. Nanti yang dalam proses praproduksi ini, yang pertama yaitu pencarian ide atau gagasan. Jadi sebelum membuat sebuah video, kita cari dulu idenya atau gagasan apa yang akan disampaikan. Berikutnya pembuatan sinopsis. Kemudian yang ketiga pembuatan naskah. Lalu yang keempat yaitu pembuatan storyboard. Nah, tahap pertama tadi yaitu pencarian ide. Ide itu merupakan langkah awal sebelum melakukan produksi video. Jadi pencarian ide ini sangat penting karena merupakan langkah awal.
Pencarian ide ini dilakukan untuk menemukan tema dari video yang akan dibuat. Nah, misalnya di sini akan membuat video tentang pencegahan virus corona. Jadi temanya untuk pencegahan virus corona. Nah, setelah menemukan ide atau gagasan yang akan dikomunikasikan dalam bentuk video, langkah berikutnya yaitu pembuatan sinopsis. Apa itu sinopsis? Sinopsis merupakan alur cerita yang dijelaskan secara singkat. Dalam presentasi video, sinopsis mengarah pada alur cerita benda jadi atau cara kerja yang dijelaskan dalam tulisan singkat sehingga penonton mampu memahami isi presentasi video yang disampaikan. Sinopsis juga dapat digunakan sebagai ringkasan cerita untuk mengarahkan penulis naskah. Nah, setelah tadi menemukan ide atau gagasan yang akan disampaikan, lalu membuat alur cerita secara singkat. Misalnya, contoh tadi pencarian ide atau gagasan itu berupa pencegahan virus corona. Nah, dalam pembuatan sinopsis itu diceritakan alurnya yang dijelaskan secara singkat. Nah, demikian untuk penjelasan pembuatan presentasi video pada proses praproduksi video. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, silakan cari ide dan buatlah sinopsis yang berhubungan dengan pencegahan virus corona. Di langkah selanjutnya nanti akan menyusun naskah, kemudian membuat storyboard, proses produksi, dan yang terakhir nanti penyuntingan hasil video. Demikian materi yang saya sampaikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.